Nah ini saya akan cari tahu, saya akan ngobrol dengan salah satu pemain yang terpilih bergabung juga dengan tim Garuda Select Season 2. Yang satu ini atau pemain yang satu ini sekarang ini namanya lagi hangat jadi bahan perbincangan karena kabarnya akan mendapatkan tanda tangan kontrak dari Young Utrecht. Siapa lagi kalau bukan Amiruddin Bagus Kavi Alfikri atau biasa kita kenal dengan Bagus Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik baik baik. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Mbak. Ya, Iya. ini kalau saya lihat dari kribonya, ini kayaknya betah di Inggris, di Belanda. Sekarang lagi di Belanda ya, Bagus ya? Saya lagi berada di Belanda baru 1 minggu di sini, Ini menjalani ini di Belanda, rehabilitasi. ini di Belanda bener-bener kayak gosip-gosip tanda tangan sama Utrecht atau apa sih? Media saja yang terlalu mendahului kehendak ya, mungkin saya kan sudah mengupload di Instagram saya dan mungkin itu sudah nampak jelas kalau saya memposting dengan caption di sini rehabilitasi, terus saya mengucapkan terima kasih telah membantu FC Utrecht, yang pastinya khususnya buat Jong Utrecht saya ada latihan sama mereka. Bagus, ini saya penasaran sama jersey yang dipakai Bagus. Itu jersey yang digunakan oleh para pemain Garuda Select? Betul sekali, Mbak. Bagus mungkin bisa menginspirasi semua para pemain yang ada di sini, berbagi cerita juga dengan tokoh-tokoh sepak bola yang ada di sini juga. Program latihannya sebenarnya seperti apa sih yang dijalani oleh Bagus selama ada di program Garuda Select ini? Ya mungkin, sebelum-sebelumnya juga Indonesia juga pernah ada program ya yang seperti ESA di Uruguay dan, Italia juga. Cuman saya kan, yang merasakan saya di sini pertama kali tahun 2019 awal dan saya juga 2 kali season di sini itu yang saya rasakan adalah, pengalaman pastinya membangun mental segala macam jauh dari rumah, itu seperti sebuah tantangan buat kita semua pemain yang mau nggak sih kita, mencapai di puncak, karir kita sampai kita pengen jadi pemain yang mungkin, pemain yang berguna bagi semuanya, membanggakan mungkin bisa segala macam, ya itu mungkin menjadi tantangan buat pemain sendiri. Cuman yang saya rasakan di sini ya semuanya dari fasilitas, dari makanan semuanya, terjaga semua dan, bakalan menjadi pengalaman yang tak terlupakan juga buat saya karena, eee, saya awalnya nggak pernah menyangka saya bisa ke Inggris, ke Belanda ini ya itu suatu suatu pengalaman yang berharga lah dalam hidup saya ini, dalam karir saya selama bermain bola gitu. Bagus, menu latihan yang di Lahab Bagus sama teman-teman, ini sebenarnya apa perbedaannya? Kalau selama ini menu latihan bersama timnas sudah pernah, di Lahab sama Bagus. Betul. Menu latihan bersama Barito Putra, level klub artinya juga sudah pernah, ya kan? Nah ini kemudian apa bedanya ketika dilatih oleh para tangan dingin atau para legenda-legenda yang ada di Inggris sana? Yang saya rasakan, dulu pas di Indonesia saya jarang sekali yang namanya gym. Gym, ya mungkin bisa dibilang saya tidak pernah menginjakkan kaki ke gym itu karena ya mungkin nggak tahu kenapa dan saya cuman main bola terus. Pas saya pindah ke sini, akhirnya saya dikenalkan oleh gym segala macam, terus kita sebelum latihan kita harus melakukan peregangan di gym dulu, habis itu setelah latihan kita juga melakukan gym lagi dan menurut saya itu adalah program yang bagus karena membentuk badan kita juga. Jadi saya merasa saya lebih lebih kuat lagi terus, ya lebih enak aja main gitu kalau misal kita kuat gitu. Artinya selain fokus pada fisik yang tadi dikatakan oleh Bagus, oh ini betul-betul Betul, ditekankan jadwal nge-gym-nya ini benar-benar banyak gitu kan. Artinya juga merasakan banyak, dong perbedaan penggunaan sport science di sana di Inggris dengan di Indonesia. betul. Tapi Teknologinya ya, eee, tapi pada dasarnya semua kan dari fasilitas. Kalau kita fasilitas mendukung, di Indonesia mendukung, pasti kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Tapi kan mhm, mungkin fasilitas, di sini lebih lebih lebih, lengkap ya. apa namanya, mantap karena, kita bisa di sebelah lapangan itu udah gym, jadi kita tinggal jalan aja, kita bisa Oke. kapan aja ke tempat gym itu kan. Kita nggak perlu kemana, kita nggak perlu, pakai mobil atau pakai apa dulu baru ke gym, ke tempat gym, itu kan juga menghabiskan waktu. Tapi kita tinggal tinggal jalan aja langsung ke tempat gym itu. Jadi ya fasilitasnya yang di sini terutama yang luar biasa sih. Ya, kalau kita Betul ya.
kita mengenai mental teruji, latihan juga luar biasa, kemudian juga fisik ditempa di sana. Nah ini yang masalah-masalah seperti makanan, kemudian bahasa, ada nggak sih kendala-kendala mengenai ini? Karena kan kalau kita bisa bilang, ini bukan hal kecil juga Bagus. Kalau ada kendala soal komunikasi sama pelatih, repot juga. Kita nggak bisa dapat instruksi tidak bisa menangkap instruksi dari pelatih. Kalau ada kendala soal makanan juga. Kalau Bagus di sana di Magelang, betul ya? Di Magelang biasa Betul. makan sambal, ternyata di Inggris nggak boleh dikasih sambal, nggak ada kerupuk gimana? Sayangnya untungnya saya nggak bisa makan pedes juga. Saya nggak bisa makan pedes karena saya takut pedes. Jadi kalau misal masalah makanan di sini semua ada apa namanya, pelatih fisiknya kita diatur semuanya, kita harus makan segala macam. Ya awal-awal memang nggak enak, nggak ada rasa segala macam. Tapi kita kalau nggak makan ya pasti kita lapar. Jadi kita paksa yang akhirnya menjadi kebiasaan. Kita terbiasa karena biasa gitu kan. Jadi ya, itu juga, pemain semua juga ada dampaknya ke pemain semua. Kalau misal ini tuh bagus buat kita semua. Jadi ya, so far kita nggak ada masalah sama makanan. Cuman kalau sama bahasa, ada kalau misal kita di lapangan kita memang sama sekali nggak ada masalah, cuman kalau misal kita pas ngobrol-ngobrol gitu, kita beberapa kali ya ada yang masalah karena kita mungkin nggak mengerti atau apa namanya, kurang paham apa yang dibilang sama pelatih. Cuman, kita kan ada apa namanya, ada pembelajaran juga bahasa Inggris. Jadi kita bisa belajar dari situ juga, gurunya juga dari Inggris juga, jadi ya mungkin itu lebih mudah membantu kita semua untuk memahami apa yang dimau pelatih gitu. Baik, Bagus. Terakhir mungkin pesan buat adik-adik yang ingin menjadi Bagus Kavi berikutnya atau mereka yang ingin bisa lolos Garuda Silek, kemudian ingin masuk ke program Garuda Silek ini, pesan dari Bagus ini pasti nanti mungkin bisa menjadi salah satu apa ya yang akan didengarkan dan juga akan dilakukan oleh adik-adik kita yang ingin mengejar tempat di Garuda Silek, Bagus. Kalau pesan saya sih jangan pernah apa namanya, jangan sering-sering homesick lah, jangan sering-sering kangen-kangenan sama orang tua lah, harus bisa jauh dari orang tua, harus bisa jauh dari rumah, harus bisa jauh dari kampung halaman segala macam. Apa namanya, pokoknya jangan sia-siakanlah masa muda kalian kalau misal bisa kemana aja, misal bisa jadi keliling dunia itu, kenapa enggak? Ini bakalan jadi pengalaman yang luar biasa juga, bakal jadi, apa namanya, perjalanan yang luar biasa juga bagi kita semua. Jadi jangan sia-siakan itu kalau misal, apa namanya, ada kesempatan itu ambil aja. Jadi Baik, jangan sampai kangen-kangenan. baik. Bagus Kavi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang berbagi cerita Sama-sama. dengan kita. Apa yang Bagus share hari ini sangat bermanfaat buat kita semua, buat para stakeholder sepak bola, dan juga buat para pesepak bola muda kita yang tentunya ingin bisa menginjakan kaki di berbagai negara lewat program Garuda Silek. Sekali lagi, selamat Bagus. Kita doakan semoga segera pulih, kemudian juga bisa bermain lagi. Amin, terima kasih. Semakin kribo, sehat selalu. Dan juga kita tunggu kabar bagusnya, kabar baiknya, tanda tangan sama klub di Eropa. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih.